Episode 43. Aji mau naik kelas lagi, Bu. Fajira tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Fajri karena mendapatkan telepon dari Ibu Ruli dan mengatakan bahwa ia harus segera menuju ke sekolah saat ini. Semoga Aji gak kenapa-napa, Nak. Tuhan lindungi anakku. Dengan tergesa-gesa, Fajira melajukan motornya dengan cepat menuju sekolah Fajri. Dengan irama detak jantung yang semakin kencang, ia hanya berserah diri atas apa yang terjadi. Prak, selamat siang, maaf Ibu, ucap Fajira membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Matanya membolak ketika Irfan juga ada di sana. Flashback. Saat jam keluar main, Fajri tengah memakan bekal yang sudah disiapkan oleh Fajira di dalam kelas. Ketika hendak menyuapkan nasi, ia dipanggil oleh teman sebangkunya untuk keluar dan melihat mading yang berada tak jauh dari kelas itu. Fajri, yuk ikut aku. Di mading ada lomba cerdas cermat. Nanti yang menang bisa mewakili sekolah ke tingkat provinsi, ucap Ziad antusias. Tapi Aji lagi makan. Nanti saja Aji lihat, Bang, ucap Aji menolak. Nanti aja makannya, lihat dulu, nanti telat lo mendaftarkannya. Ya sudah, Aji tutup dulu bekalnya. Fajri menutup kembali bekal itu dan segera pergi menuju papan mading. Itu lihat, lomba cerdas cermat yang menang bisa ikut sampai tingkat provinsi, ucap Ziad. Fajri membaca poster itu dengan saksama, dahinya mengernyit ketika melihat persyaratan untuk mengikuti lomba itu. Aji nggak bisa ikut, Bang, itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Aji kan baru kelas 3. Mana coba lihat? Riyad kembali membaca poster itu dan mengernyit. Iya ya, untuk kelas 4 paling kecil. Gimana kalau kamu tanya sama Ibu Ruli boleh ikut nggak? Atau naik kelas lagi biar bisa ikut lomba? Ucap Ziad memberi Fajri saran yang membuat Fajri membenarkan perkataannya. Iya juga ya. Ya udah deh, Bang, Aji ke tempat Ibu Ruli dulu. Fajri berjalan sedikit kencang menuju ruangan Ibu Ruli. Tok, tok, tok. Permisi Bu Ruli, ini Fajri. Iya, silahkan masuk, Nak. Selamat pagi, Ibu, ucap Fajri sopan dan sedikit menunduk. Selamat pagi, Fajri, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Aji tadi baca pengumuman di mading. Jadi ada lomba cerdas cermat, Bu. Apa Aji boleh ikut? Cerdas cermat ya? Itu kan untuk kelas tinggi, Nak. Aji kan masih kelas 3. Apa boleh Aji naik kelas lagi, Bu? Aji sudah paham semua pelajaran di kelas 3 sampai habis. Fajri menatap Ibu Ruli penuh harap. Sementara Ibu Ruli tersenyum manis menatap anak jenius yang ada di hadapannya. Aji betul mau ikut lomba? Iya, Bu, Aji mau ikut lomba. Boleh ya Aji naik ke kelas 4, ucapnya penuh harap. Nggak boleh sayang, bulan depan kan sudah kenaikan kelas. Tapi Aji mau ikut lomba, Bu. Kekeh Aji tidak mau dibantah. Namun ia masih berbicara pelan dan lembut. Gak bisa, Nak. Awal semester besok juga ada lomba cerdas cermat. Jadi Aji semester depan saja ikut ya, Nak. Walaupun Ibu yakin Aji pasti menang, tapi kita tetap harus mengikuti aturan yang berlaku kan? Iya, Bu, tapi Aji mau ikut, Bu. Fajri bersandar di kursi yang ia tempati. Nanti kita bicarakan lagi ya, sebentar lagi bel masuk, Nak. Ibu Ruli sudah gemas-gemas manja melihat Fajri. Tapi Aji mau ikut, Bu, keluhnya lembut. Ini yang membuat Ibu Ruli tidak bisa marah dengan anak emas Fajira ini. Bagaimanapun Fajri kesal, ia tetap berbicara lembut dengan orang yang lebih besar darinya. Gak bisa sayang, percuma Aji ikut nanti malah disuruh pulang sama panitianya karena masih kelas 3. Itu makanya Aji mau naik kelas lagi, Ibu cantik. Hehehe, kenapa kamu pemaksa sekali, Nak? Kalau Ibu memaksakan Fajri ikut lomba atau naik kelas, nanti Ibu yang kena marah sama kepala sekolah dan guru yang lain, Nak. Tolonglah, Bu, Aji mau ikut. Gak bisa sayang. Bu, Fajri sudah berkaca-kaca. Apa Aji minta bantuan sama ayah saja ya? Apa Aji mau bundanya Ibu panggil? Jangan, Bu, Aji, panggil ayah saja. Ucap Fajri mengeluarkan ponselnya dan menelpon Irfan. Sementara Ibu Ruli mengernyit, daripada berabe mending ia segera menelpon Fajira untuk datang ke sekolah agar bisa membujuk Fajri yang keras kepala seperti ayahnya. Flashback off. Disinilah mereka duduk berempat, Ibu Ruli, Irfan, Fajira, dan Fajri. Bunda kenapa kesini? Kan Bunda lagi sakit, ucap Fajri lembut dan memeluk Fajira. Gimana Bunda gak kesini? Tiba-tiba saja Ibu Ruli menelpon Bunda. Fajri menatap Ibu Ruli tidak percaya. Ibu kan Aji sudah bilang biar Aji menelpon ayah saja.
Ibu kan belum pernah bertemu dengan ayah Fajri, jadi ibu takut nanti orang jahat yang datang, nak. Makanya ibu langsung menelpon Bunda Fajri. Sekarang coba cerita sini sama Bunda. Aji kenapa sampai Bunda harus ditelepon sama Ibu Ruli? Ucap Fajri lembut sambil memangku Fajira. Irfan yang tidak ingin ketinggalan duduk di samping Fajira dan memanfaatkan keadaan, Aji mau ikut lomba cerdas cermat Bunda. Terus, tapi syaratnya harus kelas 4 yang paling kecil. Terus Aji minta sama Bu Ruli untuk naik kelas. Cicitnya perlahan melihat wajah serius Fajira. Terus, kenapa ayah bisa sampai ke sini? Tadi Aji yang menelpon ayah karena Bunda masih sakit. Terus, apa kata Ibu Ruli, sayang? Apa Aji boleh naik kelas? Tanya Fajira. Sementara Fajri hanya menggeleng sebagai jawaban. Terus masalahnya apa, sayang? Kenapa ayah dan Bunda bisa ada di sini? Ucap Fajira lembut. Aji mau ikut lomba, Bunda. Cicitnya semakin pelan. Kan gak boleh, sayang. Fajri memeluk Fajira karena ia tidak akan pernah bisa menentang perkataan wanita yang paling ia cintai ini. Sementara Fajira hanya menghela napas sambil mengelus punggung Fajri. Sini sama ayah, nak. Ucap Irfan meraih Fajri dan mendudukkan pria kecil itu di atas pangkuannya. 1 bulan lagi kenaikan kelas kan, sayang? Tanya Irfan lembut. Iya, ayah. Bu Ruli, apa tahun besok masih ada lombanya? Ada, Pak. Tahun besok banyak lomba yang akan diadakan. Aji dengar kan, sayang, tahun depan masih ada lombanya. Tapi Aji mau ikut, ayah. Kekehnya. Kapan lombanya? Hari Minggu ini, ayah. Sekarang pendaftaran terakhirnya. Apa Aji lupa kalau kita akan pergi ke Perpustakaan Nasional? Ayah sudah memesan tiket untuk ke sana. Ayah serius? Ucap Fajri terkejut. 2 rius malah. Ya sudah, Aji nggak jadi ikut lombanya. Aji ikut ayah saja ke Perpustakaan Nasional. Usapnya tersenyum manis. Begitu dong jagoan ayah. Gak boleh melawan sama guru ya, nak. Minta maaf dulu sama Ibu Ruli. Irfan menurunkan Fajri dari pangkuannya dan menatap Fajira yang berada di sampingnya. Ibu, Aji minta maaf ya karena sudah keras kepala. Ucapnya menunduk dan mencium tangan ibu guru itu dengan lembut. Iya, tahun besok tanpa Aji minta pasti Bu akan mendaftarkan nama Aji paling pertama. Iya, Bu, terima kasih banyak. Ya sudah, sekarang yuk balik ke kelas, ucap Ibu Ruli. Iya, Bu, Aji pamit dulu. Bunda, ayah, Aji ke kelas dulu ya. Fajri mencium tangan kedua orang tuanya, tak lupa ia juga mendapatkan kecupan dari mereka. Iya, nak, hati-hati. Fajri berlalu dari sana. Fajira dan Irfan juga segera pamit setelah meminta maaf dan berterima kasih kepada Ibu Ruli. Mereka berjalan beriringan, membuat suasana kala itu menjadi canggung. Sebenarnya Fajira sedikit mengapresiasi cara Irfan menenangkan Fajri yang keras kepala itu. Tapi kata kamu mau ngajak Fajri ke Perpustakaan Nasional? Iya, tadi pagi Fajri bilang dia mau pergi jalan-jalan. Kenapa nggak ngomong? Maaf sayang, aku lupa soalnya sehabis mengantar Fajri, aku langsung meeting. Maaf sayang, jangan marah ya. Lain kali kalau mau pergi kemana-mana bilang dulu, termasuk jika kalian ingin pergi berdua saja. Bukan apa-apa nanti aku khawatir mencari Fajri. Kalau jelas kemana perginya kan aku nggak perlu risau. Omel Fajira. Iya, maaf sayang, aku antar pulang ya. Aku bawa motor, biar motornya dibawa supirnya saja. Gak mau aku. Please, ada yang ingin aku katakan sebentar saja. Aku masih belum terbiasa untuk dekat dengan kamu. Tolong jangan dipaksa. Jika memang mendesak kamu bisa menghubungiku. Aku gak punya nomor ponsel kamu, sayang. 628 XX. Aku pulang dulu ya. Iya, sayang. Irfan tersenyum dengan sedikit sendu karena Fajira belum mau berdekatan dengannya. Akhirnya, batin Irfan senang setelah mendapatkan nomor ponsel Fajira. Ibu muda itu perlahan meninggalkan Irfan yang masih berdiri di samping mobilnya. Setelah Fajira pergi, ia meninggalkan tempat itu dan mengikutinya dari belakang.